Berikutnya kita beralih ke mancanegara dari perkembangan Selat Hormuz yang masih tinggi tensinya di sana. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim menyasar ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di timur Selat Hormuz. Di salah satu rudal tertempel tulisan untuk mengenang para siswi Minab yang gugur. Dalam video, tampak personel Korps Garda Revolusi Iran menempelkan tulisan di atas rudal-rudal yang bakal diluncurkan. Salah satu tulisan tertulis di sana, ia mengirimkan burung-burung berbondong-bondong melawan mereka. Tulisan lain adalah untuk mengenang para siswi Minab yang gugur. Peristiwa Minab menjadi salah satu catatan buruk dalam perang Amerika Serikat Iran AS, di mana hampir 200 pelajar tewas dalam serangan AS di sebuah sekolah di Iran. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran menerobos masuk ke sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi. Pasukan Iran pun menyita kapal tersebut karena dugaan pelanggaran. Rekaman menunjukkan kapal tersebut dalam keadaan diam. Personel militer Iran kemudian naik kapal dan mengibarkan bendera Iran. Menurut Iran, kapal tanker Ocean Koi berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional Iran. Kapal itu dituding membawa pengiriman minyak Iran dan telah memanfaatkan situasi regional untuk merugikan kepentingan Iran. Kapal kemudian dibawa ke perairan selatan dan diserahkan ke otoritas kehakiman. Di sisi lain, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, menyebut pasukan Amerika Serikat telah melumpuhkan kapal tanker minyak MT Sea Star 3 dan MT Sevda 2. Kapal tersebut dicegah saat menuju pelabuhan Iran di Teluk Oman. Amerika Serikat mengklaim dua kapal itu melanggar blokade Amerika Serikat. CENTCOM menyebut kapal dilumpuhkan oleh sebuah pesawat tempur F-18 Super Hornet yang diluncurkan dari kapal induk USS George H.W. Bush. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan asap yang mengepul dari sebuah kapal tanker minyak karena tembakan pesawat ke arah cerobong asap kapal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan Iran terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz tidak berarti apa-apa. Trump kembali mengancam Iran jika kesepakatan antar keduanya tidak segera ditandatangani. Trump sempat mengejek Iran bahwa serangannya terhadap kapal Amerika di Selat Hormuz sebagai sentuhan cinta. Pernyataan itu muncul setelah Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat pada Kamis lalu. Militer Amerika Serikat kemudian membalasnya dengan serangan yang disebut sebagai aksi pertahanan diri. Meskipun ketegangan di Selat Hormuz meningkat, tetapi Trump mengingatkan bahwa gencatan senjata antara AS dan Iran masih tetap berlaku. Trump juga kembali mengancam Iran akan berada dalam penderitaan jika tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menyatakan Iran saat ini tengah fokus untuk mengakhiri perang dengan Amerika dan Israel secara permanen. Iran menginginkan perang berakhir di semua lini secara total, bukan sekadar gencatan senjata sementara.
موقعیت کنونی تمرکز ما بر آن چیزی است که هم برای خودمون مهمه، هم برای منطقه و هم برای جامعه بین‌المللی و اون خاتمه دادن به جنگ تحمیلی است. طرح ما متضمن این هست که همون بر مبنای یا در ادامه آتش بس، این که جنگ تحمیلی در همه جبهه‌ها باید خاتمه پیدا بکنه. Di Teheran, warga Iran turun ke jalan-jalan di Teheran untuk mendukung pemerintah di tengah serangan terbaru Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan sejumlah slogan. Sebelumnya, Komando Gabungan Iran, Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran telah menargetkan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di bagian timur Selat Hormuz. Serangan udara Israel menargetkan kota Tura di Lebanon Selatan Jumat waktu setempat. Selain mengakibatkan kehancuran yang sangat luas, serangan udara Israel juga menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 8 orang lainnya luka-luka. Lingkungan permukiman terkubur di bawah reruntuhan, kondisi gedung dan kendaraan milik warga hancur total. Dari 4 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah perempuan. Sebelumnya, juru bicara militer Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah desa dan kota, termasuk di wilayah Tura. Dua serangan udara Israel menghantam kota-kota di wilayah Baalbek, Lebanon Timur Laut. Video dari lokasi kejadian menunjukkan kepulan asap dan sejumlah ledakan setelah serangan awal. Kantor berita Lebanon menyebut serangan berdampak di daerah Sarij di pinggiran kota Nabishit dekat pegunungan timur Lebanon yang berbatasan dengan Suriah. Namun jumlah korban jiwa belum diketahui. Serangan udara Israel juga menyasar sejumlah kota di Lebanon Selatan. Kepulan asap tampak membumbung sesaat setelah Israel melakukan serangan. Asap tebal terlihat di atas Deir Kanun, Ras Al-Ain, Aitat, Al-Mansuri, Yater, Sektor Pusat, Distrik Bin Jabal, Madfa'i, Zabkin, dan Al-Klayeh. Israel sebelumnya mengeluarkan peringatan kepada warga sejumlah kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi dan menyebut Israel bersiap untuk bertindak dengan kekuatan sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah. Drone Israel menembak sebuah ambulans di Lebanon Selatan. 3 orang terluka dalam serangan ini. Saudara, ini adalah detik-detik saat mobil ambulans milik Otoritas Kesehatan Islam di kota Deir Kifa, Lebanon Selatan. 3 orang terluka dalam peristiwa serangan ini. Para korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Perawatan awal sempat diberikan kepada personel medis yang terluka. Kerusakan parah terlihat di mobil ambulans pasca serangan. Meskipun gencatan senjata diumumkan pada 17 April dan diperpanjang hingga 17 Mei, militer Israel terus melakukan serangan setiap harinya di Lebanon Selatan. Israel menyerang sejumlah fasilitas yang diduga terafiliasi dengan kelompok Hizbullah, termasuk fasilitas kesehatan. Saudara, apa saja titik
titik rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran setelah keduanya saling serang di Selat Hormuz. Kita akan mengulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Selat Hormuz kembali memanas. Amerika Serikat dilaporkan menyerang kapal kargo berbendera Iran di perairan strategis tersebut. Sementara di waktu hampir bersamaan, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyita kapal tanker Ocean Koi. Serangan Amerika yang menargetkan kapal kargo Iran di dekat Selat Hormuz membuat sejumlah kru dilaporkan terluka dan beberapa kru lainnya hilang. Di sisi lain, IRGC melancarkan serangan rudal dan drone skala besar terhadap kapal-kapal militer Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. IRGC menuduh Amerika Serikat terlebih dahulu melanggar gencatan senjata dengan menggempur kapal tanker dan area sipil di wilayah Iran bagian selatan. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود. و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت رسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. Menlu Amerika Serikat mengatakan tindakannya adalah pembalasan dan dilakukan untuk membela diri. Amerika bilang saling serang di Selat Hormuz karena Iran lebih dulu menyerang mereka. Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. Ketegangan di Selat Hormuz terjadi saat gencatan senjata dan diplomasi antara Washington dan Teheran masih berlangsung dan menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar mereda. Ketika gencatan senjata secara resmi masih berlaku, tapi aksi militer dengan saling serang terjadi di Selat Hormuz. Apakah proses menuju perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran semakin rapuh? Kita akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dan pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Kishino Bawono. Selamat malam Prof. Hik, Mas Kishino. Selamat malam. Nah, kalau saya ke Mas Kishino dulu, ini kan di tengah klaim gencatan senjata antara Amerika Serikat masih berlaku, tapi saling serang di Hormuz ini, apakah memang manuver taktis yang disengaja oleh masing-masing pihak untuk menarik pelatuk terlebih dahulu, mengambil celah di tengah gencatan senjata yang terjadi? Oke, dari bahkan episode perang sebelumnya di tahun 2025 atau bahkan ketika membicarakan Hamas dan Israel gitu ya di Gaza, saya selalu bilang bahwa sejarah menunjukkan dalam proses negosiasi, bahkan termasuk dalam ketika gencatan senjata terjadi, sering terjadi ada eskalasi. Ini dipakai untuk kedua belah pihak dalam negosiasi, biasanya untuk menunjukkan bahwa mereka bukan yang paling desperate, mereka bukan yang paling butuh negosiasi atau
perjanjian damai ini atau bahkan gencatan senjata ini. Karena asumsinya biasanya kalau mereka yang nampak lebih desperate, mereka yang nampak lebih mudah untuk ditekan dalam proses negosiasi. Nah, mereka pengen menunjukkan bahwa mereka masih di atas angin kok, dengan menunjukkan bahwa mereka masih bisa eskalasi. Dan bagi saya ya, ini sengaja gitu loh. Ini strategi yang legitimate di kepala pengambil keputusan politis seperti itu. Jadi ya kita tunggu saja sampai pada akhirnya kalau mereka kemudian menyatakan oke, gencatan senjata berhenti, ya eskalasi akan dilanjutkan lagi gitu sih. Tapi selama mereka masih belum mengundurkan diri dari gencatan senjata, ya kita anggap gitu saja. Dan kalau kita lihat sekarang status gencatan senjatanya dalam kondisi seperti ini, Prof. Fik, apakah masih bisa diteruskan? Apakah sikap yang dilakukan Amerika Serikat misalnya dalam dalih blokade ini legitimate dalam kondisi gencatan senjata? Yang pasti bagi Amerika Serikat selalu mengatakan bahwa meskipun ada saling serang di Hormuz, tetapi gencatan senjata masih tetap. Ini karena di Amerika Serikat ada kekhawatiran dari Presiden Trump bahwa kalau misalnya gencatan senjata dianggap sudah tidak ada lagi, serangan besar akan dilakukan, Trump tidak mendapatkan persetujuan dari Kongres. Kemudian rating approval dari Trump itu mungkin akan semakin turun lagi dan turun lagi. Jadi dalam perspektif Amerika Serikat, gencatan senjata itu harus tetap ada. Lalu yang kedua, kalaupun ada serangan di Selat Hormuz, ini dianggap sebagai serangan yang sebenarnya bisa dikendalikan. Dalam artian bahwa skopnya, lalu kemudian intensitasnya itu masih bisa dikendalikan. Dan tentu dari pihak Iran, mereka akan mengatakan bahwa kami ini diserang dulu. Dan dalam situasi seperti gencatan senjata ini, itu saling serang, saling klaim, itu kerap sekali terjadi. Ya, disinilah sebenarnya pentingnya ada peacekeeping operation gitu ya. Jadi operasi untuk menjaga gencatan senjata ini agar tidak dilanggar. Tetapi ini kan sulit kalau misalnya sekarang ini dilakukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu dari tadi Marco Rubio mengatakan bahwa kami ini bukan yang diserang, justru kami ini bukan yang menyerang, kami yang diserang. Ya, adalah negara yang bodoh apabila kami diserang, tapi kita diem aja. Tapi kan ini juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat waktu menyerang tanggal 28 Februari dan Israel. Masa Iran sebagai negara yang bodoh gitu ya, yang dia diamkan saja serangan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Jadi apa yang dikatakan oleh Marco Rubio barusan yang kita dengarkan, itu sebenarnya dia melegitimasi apa yang dilakukan oleh Iran dalam artian bahwa bagi mereka yang diserang berhak untuk menyerang kembali. Nah, jadi sekali lagi ini serangan-serangan yang masih bisa dikendalikan oleh kedua negara, dan dari pihak Trump selalu mengatakan, bahkan juga Marco Rubio, bahwa tidak mengganggu adanya ceasefire atau gencatan senjata. Ini kan seperti membahas telur duluan atau ayam duluan, siapa yang duluan nyerang dan siapa yang merasa terganggu duluan. Ini sejak awal perang demikian. Amerika Serikat juga bilangnya kalau kami tidak menyerang Iran terlebih dahulu, Iran akan jadi potensi berbahaya, apalagi punya nuklir dan sebagainya. Ini nggak akan selesai-selesai perangnya. Nah, kalau Mas Kishino melihatnya, bagaimana saling uji batas kesabaran lawan ini ditahan jangan sampai memicu perang terbuka. Ini kan yang coba ditahan sejauh ini oleh Tiongkok misalnya atau Rusia yang mulai masuk mendekati dari sisi Iran untuk menahan jangan sampai ada perang dengan eskalasi lebih tinggi lagi. Oke, tanpa bicara ke Tiongkok dan Rusia gitu ya, saya rasa AS dan Iran sendiri mereka saling menahan diri. Kenapa AS saya anggap menahan diri? Satu, mereka baik di pemerintahan maupun di publiknya masih punya trauma dengan forever war atau perang abadi yang terjadi di Afghanistan, di Irak kemarin. Mereka kan perang di sana 1-2 dekade, gitu ya. Dan itu membuat kampanye Presiden Trump kemarin cukup sukses karena dia bilang bahwa aku akan mengakhiri perang di dunia ini, gitu kan. Dan kampanye perang itu yang kemudian sekarang berbalik dengan kondisi yang terjadi di Iran. Jadi saya rasa AS itu selalu menahan diri so far, karena kalau kelihatan juga
mereka cuma pakai serangan udara dan misil. Belum ada pasukan darat yang kemudian masif datang seperti dulu di Irak ataupun di Afghanistan. Anggapan saya begitu terkait di AS. Kalau di Iran, saya juga menganggapnya begini. Bahkan dari serangan tahun 2025 kemarin, gitu ya, ketika mereka perang sebelumnya, saya bilang bahwa Iran, kalaupun harus membalas, yang mana mereka memang harus gitu ya, mereka membalasnya lebih ke performatif atau lebih ke simbolik. Karena apa? Satu, dia memang harus menunjukkan paling tidak kepada publiknya sendiri dan sekutunya bahwa mereka masih belum desperate, mereka masih bisa membalas, mereka masih cukup terengginas. Tapi di sisi lain, balasan mereka tidak boleh cukup substansial, sehingga nanti kemudian bisa digunakan oleh pemerintah AS atau pemerintah musuh manapun untuk dibawa ke publiknya mereka, untuk bilang bahwa, kita bisa atau kita justified atau kita benar untuk menyerang Iran secara lebih substansif, sehingga Iran harus diserang dengan angkatan darat misalnya. Nah, itu yang pengen dihindari Iran. Jadi saya rasa selama ini ya mereka menahan diri kok. Mereka kalau saya bilang menguji kesabaran, saya rasa ini bukan kesabaran, it's about menahan diri, lebih ke taktis, lebih ke strategis. Gitu sih, bukan about passion itself. Dan juga untuk menahan endurance mereka juga ya Mas Kishino ya, jangan dihabiskan di awal karena masing-masing kayak menjaga apakah dengan durasi perang yang kita nggak tahu sampai kapan, kekuatan ini kan harus diawet-awet lah bahasa awamnya demikian. Saya ke Prof. Hik. Nah, kalau blokade yang saat ini terjadi di Selat Hormuz itu seperti apa sih Prof kalau kita baca peta terkininya? Karena kan di awal Iran memblokade tapi US juga double blockade, jadinya Hormuz ini jadi lokasi yang tidak aman untuk perairan, untuk perlintasan internasional. Ya, memang kalau dari sisi Iran, Iran tahu bahwa Hormuz ini menjadi bargaining chip ya. Bargaining chip agar dia tetap tidak dikalahkan oleh Amerika Serikat. Selama Hormuz ini bisa dikuasai, maka dia tahu bahwa Amerika Serikat tidak bisa melakukan banyak hal. Karena dari Selat Hormuz ini akan berpengaruh pada dunia. Sehingga ini tidak mungkin dilepas oleh Iran pada saat sekarang ini, pada masa perang saat ini. Yang kedua, Amerika Serikat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Iran ini jelas seolah-olah dia bisa menguasai. Sementara kalau misalnya Amerika Serikat akan menembus, ini menurut Amerika Serikat pada saat sekarang nggak mungkin. Sehingga yang dia lakukan adalah melakukan blokade. Jadi setelah katakanlah ada blokade, katakanlah begitu ya, penutupan atau pembatasan kapal yang bisa keluar masuk yang dikuasai oleh Iran, itu mulai berlayar ke laut lepas, itu nanti dicegat oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat melakukan hal itu untuk mengatakan bahwa kamu pun, apakah kapal kamu sendiri atau kapal yang menjadi sahabat kamu, tidak mungkin keluar dari Selat Hormuz karena saya sudah siap melakukan blokade. Dan itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan dia sudah melakukan serangan terhadap tanker-tanker dari Iran ya. Jadi itu yang dimaksud dengan blokade yang dibuat oleh Amerika Serikat. Di tengah kondisi seperti ini, Hormuz jadi pusat tingginya tensi, tapi bagaimana pula Selat Hormuz semestinya bisa jadi jembatan untuk menuju negosiasi yang sampai sekarang belum terwujud. Sudah mau 2 bulan lebih perang terjadi, kita bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Kami masih membahas tensi di Selat Hormuz bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, dan juga Pengamat Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Kishino Bawono. Mas Kishino, saat ini kan Hormuz
jadi bargaining chip-nya untuk Iran terutama, dan Amerika Serikat mencoba untuk mengambil ini. Jadi ya, it's impossible to hand over Hormuz Strait di kondisi seperti ini. Nggak mungkin lah untuk diserahkan baik itu AS maupun Iran. Oh ya udah silahkan diambil alih aja, nggak mungkin. Nah, tapi bagaimana agar Selat Hormuz ini juga bisa jadi daya tawar pada negosiasi yang terus diupayakan, Mas Keshino? Oke, bagaimana Hormuz bisa jadi daya tawar gitu ya? Tentunya dilihat dari kontrolnya. Ketika Iran mengklaim bahwa kami akan mengendalikan Hormuz, maka dilihat mereka memang bisa mengendalikan atau tidak gitu ya. Dan salah satu caranya adalah misal dengan persenjataannya mereka. Laporan Intel yang tersebar, yang leak bocor ke Washington Post beberapa hari yang lalu bilang bahwa CIA mengklaim bahwa Iran masih punya 70-80% misilnya, 70-80% drones-nya. Dan itu juga pun ditambah lagi, ekonomi Iran itu masih bisa survive 3-4 bulan lagi. Paling tidak itu menurut laporan dari CIA gitu ya. Kalau itu kemudian dipercaya, kalau itu memang benar terjadi, maka ya kontrol terhadap Hormuz, misal melalui kondisi ekonominya, misal diblokade oleh Amerika Serikat, mereka masih bisa survive, gitu ya, 3-4 bulan. Dan pemerintah Iran, saya yakin juga nggak akan diam saja. Mereka menganggap itu sebagai deadline, dan deadline ini 3-4 bulan ini harus di-extend. Mereka pasti akan cari cara untuk memperpanjang itu. Di sisi lain, dari misil dan drones itu, katakanlah, laporan dari CIA ini juga bilang bahwa pemerintah Iran sudah memperbaiki dan memperbarui fasilitas peluncurannya mereka. Jadi saya rasa Iran sampai sekarang masih punya kemampuan untuk itu. Dan ya mereka unlikely untuk mau memberikan Hormuz secara terbuka. Bahkan kan dalam beberapa komunikasinya mereka, pesan-pesan mereka pengen bilang bahwa mereka akan mengklaim Hormuz sebagai kontrol mereka, bahkan pasca perang. Dan itu ya saya rasa akan jadi bargaining chip-nya mereka ke depannya. Dan kalau bicara soal negosiasi nantinya akan kapan berdamainya kan butuh sesuatu yang mengikat. Kalau hukum internasional sejak awal perang ini kan sudah diabaikan lah begitu Prof. Hik oleh masing-masing pihak, terutama Amerika Serikat saat menyerang Iran. Nah, apa sebenarnya instrumen hukum yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kondisi seperti ini, Prof. Hik? Jadi kalau ditanyakan instrumen hukum, terus terang tidak ada instrumen hukum yang bisa secara efektif untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Karena kalau sudah bicara soal keamanan internasional, perdamaian internasional, maka di sini merupakan titik lemah dari hukum internasional. Karena enforcement-nya, ya, penegakannya itu tidak sama seperti kayak di dalam konteks hukum nasional. Nah, tentu dalam konteks seperti ini yang bisa menyelesaikan itu adalah hal-hal yang sifatnya hubungan antar negara, hubungan internasional. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih menunggu adanya proposal perdamaian yang akan disetujui oleh kedua negara, tapi saya sendiri kurang yakin bahwa persetujuan terhadap proposal itu akan terjadi. Jadi yang saya bayangkan ke depan ini nantinya tidak ada kesepakatan damai antara kedua negara, tapi mereka akan mengambangkan perang itu. Jadi seperti kayak Rusia dengan Ukraina, sampai hari ini itu tidak ada pernyataan mengakhiri perang. Nah, sewaktu-waktu mereka bisa perang, tapi life goes on. Jadi kehidupan sekarang ya kayak normal, walaupun sekali-sekali ada serangan gitu ya, ada yang mungkin terkena dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan akan terus berlangsung. Terutama sekali kalau masalah Selat Hormuz ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua negara, ya, dengan intervensi dari negara-negara lainnya. Nah, sekarang ini kan dicoba oleh Bahrain dan Amerika Serikat untuk melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mereka memunculkan satu draft resolusi di mana ini yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Tetapi Cina dan Rusia ini kelihatannya akan memveto karena akan dianggap bahwa ini syarat dengan kepentingan Amerika Serikat dan mengabaikan kepentingan Iran, dan Iran juga sudah sangat tidak setuju dengan resolusi yang dimunculkan oleh Bahrain dan Amerika Serikat. Jadi mungkin tidak akan ada sekali lagi kesepakatan damai, tidak ada pernyataan
perang itu selesai, masing-masing negara akan mengklaim bahwa kami sudah memenangkan perang. Trump sudah mengatakan angkatan perang Iran sudah habis dan lain sebagainya. Sementara Iran akan mengatakan kami sebagai negara yang diserang, kami tetap eksis sampai hari ini. Ya. Dan kemudian ya tidak ada kesepakatan apapun. Ya sudah, life goes on. Wah, meskipun ya mereka dalam situasi yang perang. Sampai dengan apa? Sampai dengan adanya pergantian pemimpin di salah satu negara atau di kedua negara. Seperti itu. Pergi dari gelanggang dengan mempertahankan harga diri masing-masing, itu yang mungkin terjadi, tapi waktu itu belum tiba tampaknya hingga saat ini. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Terima kasih juga Mas Kishino Bawono, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Parahyangan. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam. Dalam kunjungannya ke Pulau Niangas, Presiden Prabowo Subianto meminta para jenderal untuk bernyanyi menghibur